Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina an amana wa ada ila dinil Islam wa ja'ala syahrul Ramadan mubarakan wa rahmatan linnasi washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sendi-sendi atau pokok-pokok agama Islam itu terdiri atas 5 perkara. Yang pertama yaitu adalah syahadat, yang kedua yaitu adalah menunaikan sholat, yang ketiga membayarkan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji, yang kelima yaitu adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan, bahwasanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, hukum melaksanakan puasa sendiri yaitu adalah wajib ain bagi orang-orang yang mukallaf dan berakal. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu min dambi." Yaitu adalah barang siapa yang menghidupkan atau menunaikan ibadah di malam hari dengan dilandasi dengan iman dan keikhlasan, maka ghufira lahu min dambi. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka hadis Rasulullah SAW ini yang menjadi acuan atau landasan para ulama untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Namun ibadah sholat tarawih pada zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an itu dilaksanakan secara munfaridan atau secara sendiri-sendiri, individu-individu, bukan dilaksanakan seperti sekarang, yaitu adalah dengan cara berjamaah. Nah, teman-teman, mengapa demikian pada zaman kita kok bisa sholat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah? Maka dari itu teman-teman simak video ini sampai akhir agar teman-teman mengetahui mengapa ibadah sholat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah pada masa sekarang. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hikayah atau cerita pada masa kedua Hijriah, Rasulullah SAW waktu itu menetap di Madinah. Nah, pada bulan Ramadan, hari pertama dan hari kedua, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi. Nah, karena Rasulullah ini melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi, akhirnya para sahabat mengikuti ibadah sholat tarawihnya Rasulullah. Namun pada hari ketiga di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi. Akhirnya para sahabat ini terheran-heran, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau hanya melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi hanya pada hari pertama dan kedua di bulan Ramadan saja, sedangkan pada hari ketiga ini engkau tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi?" Maka dalam salah satu riwayat yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merangkan bahwasanya alasan Rasulullah SAW ibadah sholat tarawih di Masjid Nabawi hanya pada hari pertama dan kedua itu karena Rasulullah SAW tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih ini secara 1 bulan penuh. Nah, hal ini merupakan bukti kearifan Rasulullah SAW. Rasulullah ini tidak mau membebani umatnya. Maka
sholat tarawih secara tidak berjamaah atau munfaridan ini terus berlanjut sampai dengan periode Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, setelah periode Abu Bakar radhiyallahu an digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Khalifah Umar ini melihat di Masjid Nabawi ini banyak sekali para sahabat yang melaksanakan ibadah sholat tarawih ini secara masing-masing gitu. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ini berpendapat bahwasanya lebih baik, alangkah indahnya atau alangkah hebatnya apabila sholat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah. Akhirnya Khalifah Umar menunjuk salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang ahli dalam bidang Al-Quran. Nah, akhirnya dilaksanakanlah sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Nah, apa pendapat dari Khalifah Umar bin Khattab setelah ibadah tarawih berjamaah itu selesai? Maka Umar bin Khattab berpendapat bahwasanya nikmah bid'atuha halihi, bahwasanya nikmatnya bid'ah itu ada di sini. Bid'ah itu adalah sesuatu hal yang ketika zaman Rasulullah SAW itu tidak ada gitu. Maka pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya sholat tarawih berjamaah. Sedangkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah, apakah ulama ini menentangkan hal ini? Ulama tidak menentangkan hal ini, sebab hal ini itu tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin muhaddisina min ba'di. Nah, maka dari sini para ulama itu bersepakat, berpendapat bahwasannya sholat tarawih berjamaah itu lebih afdol, lebih utama, pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat tarawih secara munfaridan atau sendiri-sendiri. Maka atas kejadian atau peristiwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini yang menjadikan sholat tarawih berjamaah itu menjadi sesuatu yang biasa saja di zaman kita sekarang.